Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan kita bahas tentang elektrokimia. Sebelum kita membahas tentang apa itu elektrolisis, maka kita harus mengingat dulu tentang konsep reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Ada 3 konsep reaksi redoks. Yang pertama adalah reduksi. Reduksi itu reaksi pelepasan oksigen. Bisa kita lihat di contoh di sini Fe2O3. Di sini awalnya ada Fe dan O yang bergabung menjadi senyawa. Kemudian berubah menjadi 4Fe plus 3O2. Fe dengan O-nya terpisah, maka disebut dengan pelepasan oksigen. Sedangkan oksidasi adalah pengikatan oksigen. Ca bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CaO. Maka di sini mengikat atau bergabung. Konsep yang kedua, reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Bisa kita lihat di contoh Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Ion Cu menerima 2 elektron sehingga menghasilkan Cu. Sedangkan di oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Zn melepas 2 elektron. Sedangkan konsep yang ketiga adalah reduksi reaksi penurunan piloks atau bilangan oksidasi. Kemudian oksidasi adalah reaksi kenaikan piloks. Nah, untuk konsep pilok sudah pernah kalian dapatkan di kelas 10, silahkan diingat-ingat kembali. Nah, bisa kita lihat contoh di sini Na+. Kalau ada ion, maka piloksnya adalah sama dengan ionnya. Na+ berarti piloknya plus 1. Sedangkan kalau Na unsur bebas, maka piloksnya 0. Dari 1 ke 0, maka mengalami penurunan piloks. Sedangkan contoh oksidasi, Ag. Ag ini unsur bebas, maka piloksnya 0 menjadi Ag+. Plus 1, maka di sini piloksnya adalah plus 1. Dari 0 menjadi plus 1 berarti mengalami kenaikan piloks. Konsep reaksi reduksi oksidasi ini harus kalian ingat kembali sebelum kalian memasuki elektrokimia. Kita masuk ke elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang berkaitan dengan listrik dan reaksi kimia, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Sedangkan tempat berlangsungnya perubahan tersebut disebut dengan sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia itu tempatnya atau wadahnya. Ada 2 sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel Volta atau sel Galvani, di mana sel ini akan mengubah energi kimia menjadi listrik. Sedangkan yang kedua, sel elektrolisis akan mengubah energi listrik menjadi kimia. Contoh dari sel Galvani misalnya batu baterai. Dengan batu baterai, maka alat ini termogan ya, itu bisa menyala. Berarti ini bahan kimia bisa menghasilkan listrik. Atau aki. Aki juga di dalamnya ada bahan-bahan kimianya sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Ini contoh sel Galvani. Sedangkan sel elektrolisis contohnya adalah penyepuhan logam atau pelapisan logam. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada sel elektrokimia adalah istilah reaksi redoks spontan. Apa itu reaksi redoks yang spontan? Reaksi redoks yang spontan adalah reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya.
Kemudian reaksi redoks spontan dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian reaksi redoks tidak spontan memerlukan energi listrik. Jadi kalau yang spontan ini justru menghasilkan listrik. Kalau yang tidak spontan ini memerlukan bantuan listrik supaya bisa terjadi reaksi. Yang pertama kita masuk ke sel Volta atau sel Galvani. Bisa kita lihat rangkaian selnya seperti ini, kurang lebih gambarnya ya. Di sini ada voltmeter, di sini ada elektroda. Nah, ini elektroda negatif atau anoda, di sini elektroda positif atau katoda. Nah, di sel Volta ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoks spontan. Maka di sel Volta ini nanti hasilnya spontan, reaksinya spontan. Jadi punya sifat spontan atau menghasilkan listrik. Kemudian, nah, katoda positif, anoda negatif. Ya. Katoda positif, anoda negatif. Bisa kalian singkat menjadi kapan, supaya mempermudah dalam menghafal. Kemudian di katoda terjadi reaksi reduksi. Sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, dari sel ini ada penghubung dua tempat. Ini tabung satu, ini tabung yang dua, atau boleh pakai gelas satu, gelas kedua, dihubungkan oleh jembatan garam. Ya, jembatan garam. Jembatan garam ini berisi larutan garam yang berfungsi untuk menetralkan muatan ion di kedua gelas reaksi tersebut. Nah, notasi sel Volta. Nah, di sel Volta itu dikenal dengan notasi. Susunan sel Volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat atau bisa juga disebut dengan diagram sel. Biasanya penulisan notasi sel ini anoda ditulis di sebelah kiri dan katodanya di sebelah kanan. Contohnya misal ada reaksi antara Zn dan Cu plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Kita harus tentukan dulu manakah yang mengalami oksidasi dan manakah yang mengalami reduksi. Nah, di sini Zn mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Nah, sebelum kita bisa menentukan mana yang oksidasi dan mana yang reduksi, kita harus mengetahui dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur ini. Nah, kita lihat bilangan oksidasinya. Zn ini unsur bebas atau unsur yang sendirian, maka biloxnya 0. Sedangkan Zn2+, biloknya sesuai muatan. Karena ini 2+, maka biloknya plus 2. Dari 0 menjadi plus 2, berarti mengalami kenaikan biloks. Karena mengalami kenaikan biloks, maka disebut dengan oksidasi. Sedangkan Cu2+, biloksnya plus 2, berubah menjadi Cu, biloksnya 0. Dari plus 2 jadi 0, berarti mengalami penurunan bilok. Maka reaksinya adalah reduksi. Karena Zn oksidasi, maka Zn ada di anoda. Sedangkan Cu mengalami reduksi, maka akan ada di katoda. Dari reaksi tersebut, maka bisa kita tuliskan notasi selnya sebagai berikut. Zn, kemudian garis, kemudian Zn2+, kemudian garis 2, Cu2+, garis lagi Cu. Cara bacanya adalah Zn berubah menjadi Zn2+. Cu2+ berubah menjadi Cu. Ini cara menuliskan notasi sel. Nah, tanda garis 2 ini menandakan jembatan garam. Berikutnya potensial elektroda standar atau E0. Simbolnya adalah E0. Potensial elektroda merupakan potensial listrik pada permukaan elektroda. Elektroda itu kan banyak
semua logam bisa kita jadikan elektroda. Tidak hanya Zn saja, tidak hanya Cu saja. Di sini ada daftarnya, masing-masing logam atau elektroda beserta nilai elektroda standarnya. Nah, ini sudah diurutkan ya, dari mulai min 2, min 1, min 0, ya, sampai ke plus. Jika logam-logam ini disusun secara berderetan, maka nanti disebut dengan deret volta. Jadi susunan dari nilai potensial standar masing-masing logam diurutkan berderet seperti ini, maka disebut dengan deret volta. Untuk nilai potensial elektroda standar yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini punya sifat lebih oksidasi, sedangkan yang sebelah kanan punya sifat yang lebih reduksi. Jadi kalau misalnya ya Fe dengan Ni, Fe itu nilainya berapa? Coba kita cari. Oh, Fe ini nilainya min 0,44. Ni, berapa nilai Ni? Oh, Ni itu ini. Nilainya min 0,25. Berarti kalau kita urutkan kan nulisnya Fe dulu yang min 0,44, kemudian baru Ni yang nilainya min 0,25. Nah, berarti Fe dengan Ni, Fe-nya sebelah kiri, Ni-nya sebelah kanan. Yang sebelah kiri punya sifat oksidasi, yang sebelah kanan punya sifat reduksi. Ini untuk mempermudah kalian dalam mengingat, buatkan seperti ini. Sebelah kiri oksidasi, sebelah kanan reduksi. Semakin ke kiri, maka logam semakin bersifat reaktif. Reaktif itu artinya mudah melepas elektron. Berarti yang paling kiri ini paling reaktif. Yang paling kanan berarti yang paling susah. Yang paling susah untuk melepas elektron. Berikutnya potensial sel atau E0 sel adalah selisih potensial listrik antara dua elektroda yang mendorong elektron itu mengalir. Nah, di sini rumusnya E0 sel sama dengan E0 dari katoda dikurangi E0 dari anoda. Kalau kalian bingung manakah yang katoda dan manakah yang anoda, maka rumusnya juga bisa kalian ganti menjadi E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau lebih mudah lagi, kalian lihat nilainya. Nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Untuk nilai E0 sel, jika E0 selnya itu lebih besar dari 0, artinya positif, maka reaksinya akan berlangsung secara spontan. Sedangkan E0 selnya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka reaksinya tidak spontan. Kita masuk ke contoh sekarang. Diketahui potensial elektroda perak dan magnesium sebagai berikut. Sudah ada datanya di sini. Kemudian tuliskan notasi sel volta. Tentukan pula harga potensial standar. Nah, yang pertama, kita harus tentukan dulu manakah yang mengalami reduksi dan manakah yang mengalami oksidasi. Dari data ini, berarti kalau kita urutkan, ini min, ini plus, berarti kan nilainya lebih kecil Mg daripada Ag. Kalau kita buat urutan, berarti Mg-nya sebelah kiri, Ag-nya yang sebelah kanan. Karena Mg-nya min 2, Ag-nya plus 0,8. Nah, sehingga katodanya atau reduksinya adalah milik Ag yang nilainya lebih besar. Sedangkan anodanya atau yang mengalami reaksi oksidasi itu milik Mg yang nilainya lebih kecil. Nah, di sini harus kalian buatkan reaksinya. Kalian perhatikan nilai E-nya. E ini adalah elektron. Jika elektronnya ini berbeda, di sini elektronnya 1, di sini elektronnya 2, maka harus kalian samakan dulu elektronnya supaya sama. Kalau 2, 2 semua. Kalau 3, 3 semua. Di sini 1 dengan 2. Maka harus kalian samakan dengan cara di atas berarti ini kalikan dengan 2, reaksi yang di bawah dikalikan dengan 1. Sehingga akan dihasilkan reaksi 2Ag plus 2 elektron menjadi 2Ag
Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Sampai di sini elektronnya sudah sama. Di atas 2, di bawah juga 2. Karena letaknya berbeda posisi, yang di atas ini elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan yang di sini ada di sebelah kanan tanda panah, maka bisa kita coret. Nah, elektron dicoret karena sama ya, dikurangi sehingga 0. Kemudian dua reaksi ini kalian gabungkan. Sehingga reaksinya menjadi 2Ag ditambah Mg menjadi 2Ag, di 2Ag ditambah Mg2+. Jadi yang sebelah kiri tanda panah mana saja digabungkan. Yang sebelah kanan tanda panah mana saja digabungkan. Sedangkan notasi selnya, yang oksidasi itu Mg, yang reduksi itu Ag, maka kita tulis Mg dulu baru Ag. Mg berubah menjadi Mg2+, jembatan garam, 2Ag+ berubah menjadi 2Ag. Yang berikutnya, berapakah nilai harga potensial standarnya? Rumusnya, E0 sel adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang reduksi adalah Ag, yang oksidasi adalah Mg. Maka Ag nilainya adalah 0,80. Dikurangi Mg nilainya min 2,37. Ada dua tanda min di sini. Kalau ada dua tanda min, maka berubah menjadi plus, sehingga 0,80 ditambah 2,37 hasilnya adalah 3,17 volt. Karena hasilnya positif 3,17, maka reaksinya berjalan secara spontan. Berikutnya kalian coba kerjakan soal ini. Silakan mengerjakan. Selamat mencoba. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.